Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ada suara di belakang rupanya. Ya, ketemu lagi dengan duo nih. Kita berdua dengan Bu Elfri dan Pak Roman. Ini di bukan ngopi ya. Kita punya segmen baru ya. Kalau kemarin kita hadir di podcast ngopi, sekarang kita punya segmen baru nih. Namanya Maju, menjawab dengan jujur. Jadi kami hadir di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Abung Semuli. Tentang apa, Pak Roman? Ya, apapun saja. Apapun, jadi ya. Kita jawabnya sama dengan jujur aja. Iya, kita menjawab dengan jujur. Artinya jawaban kami ini menurut sudut pandang kami. Jadi, belum tentu benar ya. Dan mohon maaf ketika nanti mungkin dirasa kurang pas, boleh memberikan jawaban yang pas ya di kolom komentar. Kita terbuka ya, Oke. Pak Roman ya. Tapi ya untuk saat ini pertanyaan dari siswa lah ya. Ya, nanti mungkin kedepannya bisa lebih. Oke, siapapun gitu. Umum. Oh, umum. Enggak hanya siswa. Oh, tidak hanya siswa, tapi sementara ini pertanyaannya datang dari siswa ya. Kita sudah merangkum ada 4 pertanyaan ini yang diajukan oleh siswa-siswi kita ya, Pak Roman ya. Nah, kita jawab langsung nih. Atau perlu perkenalan dulu? Nggak usah, kita langsung mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan yang datang dari Melisa Handayani ya. Ini termasuk siswi kelas 10 ya. Pertanyaannya adalah, apakah saya bisa kuliah? Belum bisa. Belum bisa. Karena masih kelas 10. Karena masih kelas 10, betul. Sekarang belum bisa ya Melisa ya, belum bisa kuliah sekarang. Tapi nanti. Ya, nanti kalau udah lulus SMA baru bisa. Kalau sudah lulus SMA baru bisa, karena yang bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi adalah lulusan SMA, SMK ya. Dan sederajat. Penting punya ijazahnya dulu. Iya, punya ijazah SMA, SMK ataupun sederajat ya, MA gitu ya. Dan mendaftar ya. Kalau lulus aja nggak mendaftar ya nggak bisa. Ya, kalau lulus aja nggak mendaftar nggak bisa. Artinya siapapun lulusan SMA yang memang berniat untuk kuliah, asal punya niat dan mendaftar bisa. Karena tidak harus di perguruan tinggi negeri kan ya. Penting ada niatnya aja. Ya. Banyak. Oke, yang penting ada niatnya. Karena banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Penting kalau kamu punya niat mau kuliah, ya udah pasti banyak jalannya untuk bisa kuliah. Betul, baik PTN maupun PTS ya, Pak Roman ya. Iya, baik. Pertanyaannya ini masih gampang kayaknya. Oh, gampang ya, gampang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama gampang. Coba kita lihat pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua. Iya, pertanyaan yang kedua ini datangnya dari Muhammad Julian Saputra. Ini juga kelas 10. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Ibu atau Bapak tentang terhalangnya seorang siswa yang ingin lanjut ke perguruan tinggi karena kondisi ekonomi orang tuanya? Atau secara ringkasnya, apakah kondisi ekonomi orang tua itu menghalangi seorang anak untuk lanjut ke pendidikan tinggi ya, ke jalur universitas? Tentang kuliah ya. Iya, tentang kuliah. Kali ini tentang gimana kalau yang pengen lanjut tapi terhalang sama ekonomi. Betul. Jadi mungkin tidak Justru, mampu. Kalau menurut saya malah bukan terhalang ya, malah motivasi, kedua kesempatan juga, karena kan kalau dari segi ekonomi kurang mampu banyak beasiswa di jalur itu. Banyak beasiswanya ya. Jadi untuk teman-temanku semua yang pengen melanjutkan kuliah tapi secara ekonomi terhalang, banyak beasiswa. Jangan putus asa gitu ya. Contohnya KIP kuliah. Betul, ada KIP kuliah memang program itu emang khusus untuk yang tidak mampu. Secara prestasi anak bisa bagus, cuma secara ekonomi kurang mampu. Itu contoh yang dari pemerintah, KIP kuliah. Atau yang langsung dari univnya. Universitas. Karena kita di Lampung, contohnya kita di Unila. Lampung. Di Unila itu ada jalur sendiri namanya PMPAP. Oke, kepanjangannya apa tuh Pak Roman? PMPAP. Saya lupa. Tapi pada intinya intinya itu jalur seleksi mandiri di Unila. Tapi yang dikhususkan untuk calon mahasiswa yang dari kondisi perekonomian yang tidak mampu. Oke, kondisi ekonominya tidak mampu. Jadi nanti ada bantuan. Jadi bisa Rp0 atau? Ya, itu kebijakan kampus. Kebijakan kampus ya. Saya kan bukan petinggi kampus Unila. Iya, nanti saya doakan ya suatu saat menjadi petinggi kampus Unila ya. Nggak usah tinggi-tinggi, jatuhnya sakit. Oh gitu ya, nggak usah ketinggian, jatuhnya sakit. Jadi mungkin untuk pertanyaan yang kedua ini
Ya benar kata Pak Roman tadi ya. Justru kalau kita berasal dari mungkin kondisi ekonomi orang tua yang mungkin tidak mampu, jangan jadikan itu sebagai penghalang, tapi jadikan itu sebagai motivasi karena banyak sekali kesempatan ya. Asal kita mau cari kesempatan itu gitu ya. Karena banyak beasiswa di jalur itu. Iya betul, banyak beasiswa di jalur itu untuk anak-anak yang berprestasi tapi kondisi ekonominya yang penting kurang adalah mendukung. Kita rajin-rajin cari informasi. Betul, rajin cari informasi. Baik dari online, lewat guru, iya, betul. lewat cutting kita, kakak tingkat kita. Kakak tingkat, benar. Pasti kan banyak kakak tingkat kita yang sekolah ini ya. Contohnya kayak tahun kemarin ada dari alumni kita yang lulus tahun kemarin itu di Unila itu keterima jalur PMPAP. Dia masuk jurusan kalau nggak salah ya, itu jurusan teknik pertanian. Teknik pertanian kalau nggak salah ya. Khusus jalur ini ya, PMPAP ini ya. Jalur PMPAP Unila. Ini jalur seleksi mandiri di Unila, tapi sasarannya adalah calon-calon mahasiswa yang dari ekonomi kurang mampu. Nanti ada subsidi pendidikan, biaya pendidikan. Benar. Jadi jangan berpikir bahwa ekonomi tidak mampu berarti tidak mampu untuk kuliah. Betul. Harus tetap terpacu ya untuk masa depan yang lebih baik. Oke, itu pertanyaan kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, ini agak berat nih sepertinya ya. Ini agak berat nih ya. Kayaknya pulang aja nih. Kayaknya bisa lambaikan tangan nggak ini gitu ya. Pertanyaan yang ketiga ini datangnya dari Khalifatul Umayyah ya. Khalifatul Umayyah ini ya. Besok lagi kalau nanya yang agak ringan gitu ya. Yang gampang-gampang aja, jangan menyusahkan kami loh ya. Pertanyaannya adalah apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya sumber daya manusia nih? Menurut Pak Roman sendiri berpengaruh nggak? Pengaruh. Tingkat pendidikan terhadap kualitas SDM nih. Ini pendapat pribadi aja ya. Sebenarnya pendidikan itu kan kalau menurut saya itu mengubah pola pikir. Betul, setuju. Mengubah pola pikir. Jadi pendidikan itu adalah proses membakar ide pada pikiran kita lah. Betul. Pola pikir ya kan? Iya. Jadi pendidikan itu kalau menurut saya itu proses untuk ibaratnya kayak kompor gitu loh. Ngomporin pikiran kita biar pikiran kita bekerja. Jadi ini penting sekali ya. Ya penting. Makanya ketika pikiran kita bekerja, pola pikir kita berkembang, disitulah kualitas sumber daya manusianya meningkat lebih baik. Iya benar. Selain pola pikir juga kalau kita melanjut ke perguruan tinggi itu ilmu kita lebih spesifik gitu ya, lebih dalam. Misalnya guru ya memang menjiwai sebagai guru gitu, punya ilmunya sebagai guru. Akuntan juga akan punya ilmunya sebagai akuntan gitu mungkin ya. Ya. Itu kalau menurut saya bonus sih. Oh itu bonus. Kalau menurut saya pribadi ya. Kalau teman-teman kalau mungkin punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar. Betul ya. Jadi intinya yang paling utama bahwa pendidikan itu mengubah pola pikir seseorang gitu ya. Ya tentunya kalau menurut saya itu mengubah pola pikir. Kedua jelas pendidikan itu menambah hubungan sosial, menambah relasi. Iya betul, relasi penting. Salah satu kunci sukses ya, relasi. Karena kan sekolah kalau kita menempuh jalur pendidikan paling bahasanya sekolah kan pasti kita bertemu dengan kawan-kawan yang banyak orang dari bisa jadi dari kalangan yang berbeda. Di situ kan kita menambah relasi. Betul. Benar ya, penting sekali itu ya relasi ya. Udah. Jadi jangan berpikir bahwa pendidikan itu hanya sekedar belajar, dapat ilmu, udah. Iya. Ternyata banyak plus-plusnya yang lain ya, banyak bonusnya ya. Betul. Benar sih menurut saya juga gitu. Karena relasi penting, kita bergaul dengan banyak orang dari banyak kalangan itu akan membuka wawasan kita gitu ya. Jadi penting sekali. Ternyata otak saya encer juga. Oh iya, semakin sore semakin encer. Jam berapa sekarang? Jangan tanya jam berapa, lanjut aja. Oke, baik. Ini pertanyaan yang keempat sekaligus pertanyaan yang terakhir untuk sesi ini ya, segmen pertama kita nih ya. Mengapa di negara kita sering berganti kurikulum pembelajaran? Ini pertanyaan dari Zaki Al-Rasid. Ini berat juga ini sepertinya. Ini harusnya Pak Menteri nih. Oh iya, ini kita nggak punya kapasitas menjawab ya sebetulnya ya. Tapi dari sudut pandang kita aja lah. Kan ya, kita kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya ya, mengapa negara kita sering berganti kurikulum pembelajaran? Entah ini maksudnya alasan apa dibalik itu ya sebetulnya. Tapi kalau menurut saya ya memang harus berubah ya. Karena zaman berubah. Memang harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kayak sekarang kan teknologi maju pesat luar biasa gitu. Jadi bagaimana kita mampu menggunakan kemajuan teknologi ini untuk mendukung kemajuan
pembelajaran, pendidikan khususnya pembelajaran. Ya, Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Pak Rohman, kira-kira sudut pandang Pak Rohman seperti saya apa mah ya? jawaban paling hebat sama. Biar aman ya. Jadi kalau kita salah salah berdua gitu Ya ya. nggak salah, itu kan pendapat kita aja. Iya, Jadi kalau iya. teman-teman punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar. Iya, oke. Jadi Jadi ya emang kalau menurut saya ya emang kan harus tuntutan perubahan zaman. betul. Ketika ada tuntutan perubahan zaman ya Mau nggak mau. kurikulum menyesuaikan. Betul. Seperti kayak sekolah kita kan SMA Negeri 1 Agung Semuli, Saat ini salah satu jadi SMA yang menerapkan kurikulum kurikulum merdeka. merdeka ya, ada Kalau beberapa kita sekolah ya. kalau kita lihat referensi dari literatur yang saya baca kan adanya kurikulum merdeka ini berubah kan jadi kurikulum merdeka karena salah satunya karena ada learning loss, pembelajaran yang hilang Betul, karena betul pandemi sekali. kemarin. Betul. Nah, jadi Pandemi artinya 2 kan tahun. kurikulum ini menyesuaikan Iya, dari zaman. efek pandemi Betul. kemarin. Benar, benar, benar. Jadi karena ada, kalau ini yang dari saya baca ya, karena ada pembelajaran yang hilang akibat pandemi, maka pemerintah punya Solusi itu perubahan kurikulum ini. dari Gitu. kurikulum yang K13 menuju kurikulum Merdeka. merdeka. Betul, betul, betul. Jadi Ini, memang harus berubah gitu ya. Ya, ini Beda. Zaki aja yang nanyanya terlalu susah. Ya, ini pertanyaannya kayaknya semakin ke bawah semakin berat ini ya kayaknya ya. Ya, ini kan pertanyaan yang hanya pendapat kita. Harusnya kalau pertanyaan ini ke Pak Menteri aja nih kayaknya. Untuk pertanyaan Mas Menteri ya, untuk pertanyaan yang terakhir. Baik, mungkin ada lagi? Udah nggak ada, Udah habis. nggak ada, udah habis pertanyaannya. Sengaja 4 aja ya, biar nggak kelamaan gitu. Nanti kalau lama-lama takutnya bosan gitu ya. Satu hal sebetulnya tadi yang sangat penting menurut saya bahwa apapun kondisi kita, keadaan kita, memang jangan pernah menjadi penghalang ya untuk kita maju, untuk kita semakin lebih baik gitu ya. Harusnya itu jadi motivasi untuk kita ya, supaya kita jauh lebih baik. Jangan pernah takut bahwa kuliah itu susah, kuliah itu mahal dan lain sebagainya. Jalani aja dulu. Pinter aja dulu gitu ya. Kalau kita pinter, niat, sungguh-sungguh pasti ada jalan gitu. Oke, baik, dan cukup untuk episode perdana Maju kita kali ini. Dan kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan berbeda, dan bisa jadi nih yang jawab berbeda. Mungkin nanti Pak Roman sendiri kali ya, atau ganti partner gitu ya. Ya, silakan kalau teman-teman punya ide atau mau bahas tema tentang apa, silakan tulis di kolom komentar. Oke, dan sampai ketemu di lain waktu mungkin ya. Oke, dan KBRI, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.